Baik, selamat pagi Pak Nur dan teman-teman. Ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembuatan kalkulator sederhana menggunakan program Python. Di sini anggota kelompoknya ada Cecilia, Prima Restu, Debbie Yasmin, Ervani, Igede Adi, Inyoman Adi Suputra. Yang pertama ada fungsi operasi aritmatika sederhana. Yang pertama fungsi penjumlahan. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan dua angka. Yang kedua ada fungsi pengurangan. Fungsi ini digunakan untuk mengurangi satu angka dengan angka lainnya. Yang ketiga ada fungsi perkalian. Fungsi ini digunakan untuk mengalihkan dua angka. Yang keempat ada fungsi pembagian. Fungsi ini digunakan untuk membagi satu angka dengan angka lainnya. Namun fungsi ini akan bermasalah jika angka keduanya adalah 0. Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Borusitanggang dengan NIM 22135111015. Input angka dengan tipe data float. Tipe data float dalam Python digunakan untuk menyimpan angka desimal atau bilangan pecahan ketika ingin membuat program yang memerlukan input angka dari pengguna yang mungkin mengandung nilai desimal, kita menggunakan fungsi float. Berikut contoh implementasi sederhana. Beberapa hal penting tentang penggunaan float. Satu, fungsi float mengkonversi input penggunaan yang awalnya berupa string menjadi tipe data float. Dua, float memungkinkan penyimpanan angka desimal seperti 3,14, 2,5 atau 0,75. Tiga, menggunakan float memecahkan error saat melakukan operasi matematika yang menghasilkan nilai desimal. Slide selanjutnya. Contoh penggunaan dalam kalkulator sederhana seperti contoh yang ada di tabel. Dalam contoh di samping, penggunaan float memungkinkan input angka desimal dari pengguna, perhitungan yang akurat dengan angka desimal, penanganan hasil operasi matematika yang menghasilkan nilai desimal. Hal ini berbeda dengan tipe data integer yang hanya dapat menangani bilangan bulat yang akan membuang nilai desimal dalam perhitungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Debbie Yasmin Arya dengan NIM akhiran 076. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan pengulangan while untuk interaksi berkelanjutan. Fungsi while memastikan kalkulator terus berjalan hingga penggunaan masih keluar. Cara kerjanya itu yang pertama, menu operasi ditampilkan setelah setiap perhitungan. Yang kedua, penggunaan memilih operasi, plus, min, bintang, dan tanda samping atau keluar. Yang ketiga, perulangan berhenti jika penggunaan memilih keluar. Keuntungannya itu interaksi berkelanjutan, efisien, dan ramah pengguna. Contoh kodenya bisa dilihat dengan gambar berikut. Next. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Gida Dimendra, NIM akhiran 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan dan pembagian dengan nol, yang dimana dalam Python pembagian dengan nol adalah operasi yang tidak valid dan akan menghasilkan error. Oleh karena itu, penting untuk menangani situasi ini agar program tidak berhenti secara tiba-tiba. Yang pertama, menggunakan blok tree exit digunakan untuk menangkap error dan memungkinkan program melanjutkan eksekusi meskipun terjadi kesalahan. Berikut ada contoh kodenya. Selanjutnya ada cara lain untuk menghindari zero division error adalah menggunakan nilai pembagi sebelum melakukan pembagian. Berikut ada contoh kodenya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Inyoman Adi Putra dengan NIM awalan 22 dan akhiran 108. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan menu dan opsi untuk pengguna. Pada menu ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat menu utama. Gunakan perintah print untuk mencetak daftar operasi yang tersedia, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar dari program. Selanjutnya ada
menampilkan menu secara berulang. Menu ini akan muncul setiap kali program selesai menjalankan satu operasi, kecuali pengguna memilih untuk keluar. Pada menu ini, gunakan while true untuk membuat program terus berjalan hingga pengguna memilih keluar. Selanjutnya, eh, meminta input dari pengguna. Pada fungsi ini, kita menggunakan fungsi input untuk menerima pilihan pengguna. Nilai ini biasanya disimpan dalam variabel. Misalnya, pilihan sama dengan input, masukkan pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini, jika dijalankan, pengguna diminta untuk memilih salah satu dari pilihan yang ada pada gambar di bawah. Selanjutnya, ada penggunaan kondisional untuk operasi. Berdasarkan input pengguna, gunakan struktur if, elif untuk menjalankan operasi yang sesuai. Contohnya, jika pengguna memilih 1, maka program yang dijalankan adalah penjumlahan. Jika pengguna memilih 2, program yang dijalankan adalah pengurangan. Begitupun seterusnya. Eh, Selanjutnya, untuk menangani opsi keluar, jika pengguna memilih opsi keluar, gunakan break untuk menghentikan while loop yang terus berjalan. Sekarang dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ervani dengan NIM awalan 22 dan akhiran 092. Di sini saya akan menggunakan contoh penggunaan struktur if elif. Jadi di sini kita masukkan sini float 1 dan float 2. Yaitu ini digunakan untuk usernya bisa memasukkan nilai yang akan dioperasikan. Setelah itu kita menggunakan fungsi if, lalu kita buat pilihannya, misalkan yaitu dengan 1. 1, 2, 3, 4, dan 5 ini digunakan hanya sebagai pilihan untuk memanggil operasi mana yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu print mengambil hasil yang ada variabelnya, dan pengoperasian ini menggunakan pendefinisian yang telah kita buat di atas. Saat kode ini di running, maka akan muncul pilihan 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, dan 5 keluar, seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya di atas. Lalu, kita akan memilih pilihan 1 sampai 5 yang mana akan kita gunakan operasinya. Setelah itu, kita masukkan nilai 1 dan 2-nya. Lalu, setelah itu, akan muncul hasil seperti yang ada di gambar seperti yang ada di gambar dalam presentasi ini. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.